hari ini kita adakan acara dengan judul topiknya Decoding 2026 ya. Acara ini sebenarnya ada kesinambungan dari acara kita di tanggal 28 Februari. Ya, kira-kira 2 bulan lalu kita adakan acara di JW Merit ya. Nah, terus kita melihat bahwa sambutan dari publik untuk Ancient Chinese Metaphysics ini, Chinese Art ini bisa diterima. Jadi kita melihat ini perlu dilanjutkan supaya ada kesinambungannya. Kita pendiri dari Chonghua ini adalah Master Erwin. Kita beberapa teman yang juga tertarik dengan Chinese Metaphysics ini mengadakan bersama-sama untuk bisa ada kesinambungan tadi yang saya sebutkan. Prediksi contoh ya, prediksi cuaca. Kalau di zaman dulu orang belum bisa ya, sebelum ada ilmu meteorologi, orang sulit untuk tahu. Jadi kalau orang mau keluar ini hujan enggak, ya selalu bawa payung. Padahal di musim hujan itu tidak setiap hari hujan. Jadi gini, kita melihat bahwa Ancient Chinese Metaphysics itu lately tidak terlalu diminati atau budaya yang sudah hampir punah. Karena sebenarnya Ancient Chinese Metaphysics itu memang ilmu yang dirahasiakan sama bukan saja pemerintah, tapi sejak zaman kerajaan China kuno, dinasti Tang, dinasti Xia itu merahasiakan. Padahal ilmu-ilmu ini merupakan adalah basis dari ilmu modern dan saintifik. Nah, kemudian ada mekanisme masyarakat yang memberikan stigma bahwa ilmu-ilmu metafisik ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keklenikan. Padahal kalau kita bicara bagaimana sebuah negara di sebuah dinasti itu diatur, tidak mungkin berdasarkan klenik. Pasti berdasarkan logik dan berdasarkan pemikiran struktural yang matang dan juga berdasarkan database yang kuat. Sehingga ketika ilmu metafisik ini dibawa ke dunia modern dan kita matchingkan, ternyata ilmu metafisik Ancient Chinese ini merupakan adalah ilmu yang science, bisa dipertanggungjawabkan logiknya, bisa dipertanggungjawabkan hipotesanya. Saya Erwin dari Design Feng Shui Consulting. Hari ini kita melakukan suatu acara yang berkaitan antara ilmu-ilmu kuno Chinese Metafisika ya, yang kita sebut Five Art dengan kondisi yang terutama lagi tren di sini tentang banyak para audiens kita yang meminta berbicara tentang wealth, yaitu duit. Maka jadi kita bikinkan acara yang menggabungkan antara ilmu-ilmu kuno dengan modern yang bertujuan untuk temanya mengenai wealth atau kekayaan gitu. Ya, kalau dari materinya saya ini lebih terkait dengan materi modern ya. Jadi kita ini bicara tentang dua hal. Yang pertama ini tentang investasi. Tujuannya adalah supaya orang itu nggak kena tipu investasi. Ya, jadi kan mungkin sudah pernah tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang kena tipu investasi. Nah, jadi di sini penjelasan saya yang pertama itu adalah supaya orang tidak kena tipu investasi. Yang kedua ini kaitannya sama trading. Nah, banyak orang melakukan trading dan mereka ini kalah dalam trading. Nah, di sini kita mau sampaikan sesuatu bahwa kita tuh sudah menemukan cara supaya kita ini tidak kalah lagi dalam trading. Ya, jadi dua hal ini yang nanti saya mau sampaikan. Jadi orang-orang yang kalah trading dan lain-lain itu sebenarnya karena mereka belum menemukan sebuah metode di mana mereka ini bisa terus-terusan menghasilkan keuntungan dari dunia digital market. Itu sih. Kesehatan, baik itu kekayaan, semua sudah bisa diramal melalui metafisika tadi ya. Belajar ilmu orang-orang yang bukan orang biasa, para wushu, cikung, pertapa, orang-orang sakti itu dia tidak di bawah masyarakat, tapi dia menyepi di gunung. Iya. Makanya ada pendekar turun gunung, mereka belajar di atas gunung. Ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, pengobatan Chung I ada pengobatan itu. Chinese doctor. Chinese doctor itu akupuntur tusuk jarum, doena, herbal, ya pengobatan herbal. Dan ini sudah ribuan tahun sebelum Masehi ada. Oh, Chung I ya. Chung I. Tiol ya, Tisan, Po. Po apa itu?
empuk itu forecast divination. Divination. Divine, kita meramal. Memprediksi. Ratusan tahun sebelum Masehi, mereka pakai ilmu itu berkembang banyak sekali untuk meramal. Ya. Meramal itu banyak sekali dan bukan hokus pokus. Nah, contohnya yang I Ching kita pakai kuah, kita hitung. Ya, dulu waktu saya di kelas minggu depan tanggal 20 jam 11 kita mau mengadakan barbecue. Hujan enggak? Oh, hitung semua. Sampai setengah jam belum ada yang selesai. Itu. Sekarang tinggal keluarin HP Samsung. Loh, hujan. Jadi zaman dulu punya satelit, nggak punya Samsung, kita pakai menghitung. Dan akurasinya juga lumayan. Mienxiang, Shouxiang. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya feng shui ini bukan semua 4, tapi satu bagian yang kecil di sini. Kesalahannya masyarakat cuma mengenal bahwa yang namanya feng shui itu adalah dokter semua. Jadi ada kesalahpahaman di masyarakat master feng shui. Padahal tadi kalau kita tahu feng shui adalah xiang, ada mienxiang, shouxiang, feng shui dan lainnya nama. Itu feng shui bagian di sini, bukan semua 5. Oh, bagian kecil saja ya. 1/5 ya. Betul. Nah, jadi kalau dipanggil master feng shui itu Hanya 1/5 saja. loh, 1/5 dibagi lagi. Oh, bagi lagi. Difficult to master itu kata-kata yang bagus sekali. Ya, kita bahasa Mandarinnya Iao Sang Jai duit, ya. Tapi Inggrisnya Trilogy of Luck. Nah, seperti ini. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan hoki? Apakah setiap orang itu sama hokinya dan sebagainya? Naik kapal yacht, beli mobil mewah, rumah besar, wah. Dan ini ada yang sangat miskin, sangat kaya. Dan di tengah, the good, the bad, the ugly itu kata-kata umum. Kalau Bapak Ibu kaya, nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu miskin, kita mesti perhatikan 2 hal. Ya. Kalau tadi kaya, no problem. Kalau miskin, kita harus 2 hal yang kita perhatikan. Yaitu apa? Miskin harus sehat. Kenapa sih? Saya sudah kerja keras, saya mungkin lebih pintar, teman-teman saya yang bodoh, kok bisa sukses ya? Nah ini memang kenyataan, Bapak Ibu. Kita tidak bicara agama, tapi kita bicara logika. Tidak. Nanti kita akan teruskan jawabannya apa, Bapak Ibu. Bapak Ibu kita harus tahu bahwa tadi pernyataannya jangankan Tuhan yang tingginya segitu. Orang saja kalau bijaksana, ya tadi yang di gunung-gunung orang dia nggak akan terus Anda senyum kasih angpau terus baik, itu kan orang biasa. Mereka sudah nggak perlu begitu-begitu, apalagi Tuhan. Jadi jawabannya kalau dengan baik-baikan, istilahnya berdoa dengan Tuhan, Anda bisa kaya, Anda bisa sukses, maka nggak usah kerja. Anda nggak perlu sekolah, tiap hari berdoa, pagi berdoa, siang, malam, sore, pagi berdoa terus. Tapi itu tidak pernah dilakukan orang karena itu doesn't work, tidak bekerja. Di Jupiter 500 kali dia muter lebih lambat. Sekali yang besar ini muter matahari, itu yang kecil sudah 12 kali. Maka timbullah 12. Tadi saya menyimak Master Erwin menyebut bahwa itu kan ada 12 sio. Satu kotak yang paling pinggir itu mewakili bulan atau juga bisa mewakili 2 jam. Kalau bumi itu berputar 365 hari, ya, dia 12 kali. Si Jupiter ini baru 1 kali. Disamakan jadi keluar 12. Terus binatangnya kok pakai begini-begini? Ini kreasi dari Master Li Suchong di dinasti Tang. Dinasti Tang itu 600 Masehi. Tang itu terkenal sentral dunia, Pak. Oke. Pertanyaannya? Wealth. Cak. Workaholic mentalnya. Ya, saya tadi nggak ada tayangnya, ada zoomnya. Tapi ada tayang.